Terima kasih kembali di Muslim Update Aco TV. Kembali bersama saya Jimmy Darusman. Pemirsa, ini merupakan segmen yang kita tunggu-tunggu di mana informasi berita akan dilengkapi dengan tausiah Ustaz. Dan sudah bergabung bersama kita ada Ustaz Atabik Lutfi yang sudah bergabung secara online atau daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat walafiat Mas Jimmy. Alhamdulillah, ini nggak sengaja baju udah matching kita ya, sama merah ya. Baik Ustaz, kita mulai informasi pertama Ustaz. Ini dari Jawa Timur, di mana ada seorang oknum camat yang tertangkap tangan oleh Bupati Kediri saat melakukan pungutan liar atau pungli untuk keperluan tunjangan hari raya. Nah, dari kantor sang oknum camat diamankan uang tunai 15 juta rupiah hasil pungli. Lewat ponselnya, Bupati Kediri Jawa Timur, Hanindito Himawan, menunjukkan gambar tumpukan uang sebagai barang bukti aksi pungli yang dilakukan salah satu oknum camat di bawah kepemimpinannya. Dalam konferensi Sabtu siang tersebut, sang Bupati juga mengumumkan pemecatan terhadap yang bersangkutan, beserta sejumlah staf yang terlibat. Bahkan yang bersangkutan dalam hal ini Camat Purwoasri saya telepon, karena saya sudah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada tarikan THR yang dilakukan oleh beliau. Maka pada malam itu saya ingatkan, saya harus mengingatkan bahwa tindakan tersebut adalah tindakan indisipliner. Namun, bukannya mengindahkan, keesokan harinya sang bupati melakukan sidak mendapati bahwa pungutan liar yang mengatasnamakan THR Lebaran masih berlangsung. Dalam rekaman video sidak di Balai Desa Ketawang, Kecamatan Purwoasri 5 Mei lalu, Bupati mendapati bukti administrasi yang menyatakan setiap desa menyetor uang 1 juta rupiah untuk keperluan THR. Uang senilai total 15 juta tersebut akan dikembalikan kepada setiap desa. Danu Sukendro melaporkan dari Kediri, Jawa Timur. Subhanallah, ini oknum ya Ustaz kalau kita bilang, oknum camat yang justru melakukan pungli kepada para pimpinan desa atau kades untuk keperluan THR. Nah Ustaz, bukankah kalau kita ingin memberi sesuatu harus dilakukan dengan sukarela begitu ya? Dan bukan cara diminta dengan pungutan liar seperti ini. Bagaimana hukumnya dalam Islam Ustaz? Ya, ini suasana masih bulan Syawal ya, bulan suci, dan manusia setelah berpuasa kembali suci dari noda seperti bayi yang baru dilahirkan. Amat sangat sayang, tentu merugi. Kesucian itu lantas dikotori dengan perilaku yang tercela. Seharusnya seseorang tentu ingin menambah apapun koleksi hartanya dengan cara yang halal, dengan cara yang dibolehkan. Tentu dalam konteks ini ada dua hal. Yang pertama, ia harusnya memberikan kepada yang lebih tidak mampu. Ini kan camat, ya, insya Allah ya, secara kemampuan lebih daripada yang lain. Mungkin ada warga yang tidak mampu, ada warga-warga yang lain yang tidak mampu. Ini terbalik. Harusnya dia yang memberi kepada yang tidak mampu. Malah sebaliknya, yang mampu malah minta kepada yang tidak mampu atau yang berada di bawah derajatnya. Nabi mengatakan, tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Al-yadul ulya. Tangan yang di atas itu isyarat dari kemampuan. Secara ekonomi mampu, ya. Bahkan tentu kalau camat dihitung dengan lurah, ya lebih besar penghasilan camat, kan begitu. Ini yang pertama. Tetapi yang kedua, betul ya, orang memang dihimbau untuk memberikan bantuan. Tapi bantuan tetap saja norma kita, ya tuntunan agama kita membantu, atau yang menerima bantuan hendaklah secara sukarela. Yang membantu secara sukarela, yang menerima bantuan pun dengan sukarela pula, sehingga terjadilah kebaikan bersama. Yang membantu mendapatkan pahala dari Allah, yang dibantu pula mendoakan yang membantu, sehingga masing-masing mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apalagi ini uang yang disetor merupakan uang pendapatan dari desa masing-masing yang sedianya harus diputar begitu Ustaz ya, entah untuk usaha mikro, UMKM dan sejenisnya. Bagaimana Ustaz, ini cara agar seorang pemimpin bisa selalu amanah dalam melakukan pekerjaannya? Ya, betul Mas Jimmy. Banyak sekali cara seorang pemimpin untuk bisa mengelola ya pendapatan daerahnya. Karena ini bukan milik dia. Dia diberikan amanah untuk mengelola berarti.
dan semuanya untuk kesejahteraan warganya, kesejahteraan masyarakatnya. Yang pertama, tentu dia harus ingat bahwa menjadi apapun adalah amanah. Kalau amanah berarti yang ada dalam benak pikirannya, aku harus menjaga amanah, bahkan harus memberikan kebaikan kepada yang mendapatkan tanggung jawabnya. Dia seorang camat bertanggung jawab kepada bawahannya dan seluruh warganya. Justru yang ia harus lakukan adalah meningkatkan kesejahteraan. Dan begitu contoh dari misalnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Betapa beliau sangat memperhatikan warganya melebihi dari perhatian terhadap dirinya sendiri. Sehingga disebutlah bahwa siapapun adalah pelayan bagi umatnya. Dan yang kedua, Nabi juga mengisyaratkan, kalau bicara tentang dunia ini tidak akan ada kata puas. Sudah punya 1 gunung emas, minta 2 gunung emas. Maka orientasi yang terbaik menjadi apapun, khususnya pejabat, adalah orientasi dia ingin mendapatkan kebaikan dari Allah. Kalau yang diinginkan adalah ridha Allah, kebaikan dari Allah, sampai dicatat oleh Nabi bahwa pemimpin yang baik akan mendapatkan naungan di hari kiamat kelak, meskipun ia rela memberikan yang lebih banyak untuk warganya. Dan yang terakhir, kita sebagai seorang apapun tentu ya kita sangat yakin bahwa nanti ada pertanggungan jawab yang lebih berat di hadapan Allah. Di dunia tentu ada tadi ya pertanggungan jawab di hadapan warganya atau di hadapan atasannya. Apalagi nanti diingat, kata Imam Ghazali, ingatlah bahwa nanti kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Baik, Ustaz.